Cara membuat kompos, cara membuat media tanam. Jadi ini teman, bedanya kalau yang dicacah ya, dicacah itu padat ya, tapi kalau yang nggak dicacah seperti ini, nggak dicacah, ini nggak dicacah, jadi banyak seperti apa ya, rongga-rongganya. Tapi kalau yang ini padat, ini udah dicacah tadi. Energi terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan dalam channel energi ya. Kali ini saya akan berbagi, saya punya kegiatan teman di luar ngopek-ngopek. Saya punya sebuah lahan ya, cukup saya akan manfaatkan lahan ini untuk nanti sambil iseng ya, berkebun. Apa yang kita tanam nanti belum tahu, yang penting saya sedang membersihkan rumput ini teman. Jadi rumput ini liar dan semak ya, banyak sekali di kebun saya ini, dan bisa berpotensi untuk membuat kompos atau mungkin media tanam nanti ya. Karena apa? Rumput ini liar ya, jadi menandakan bahwa tanah tersebut itu subur ya teman ya. Dan setelah dicangkul saya bersihkan, kemudian saya cacah teman, saya cacah biar lebih efisien. Kenapa? Karena ini merupakan bahan ya, bahan sangat melimpah untuk membuat kompos atau membuat ya, bisa jadi pupuk lah teman. Mungkin bisa dikatakan ada unsur haranya yang sangat tinggi kalau sudah terurai. Jadi terurai dengan sendirinya oleh alam ya teman ya. Untuk mendapatkan ini kalau tidak kita olah itu sangat lama teman, bisa sampai mungkin 3 bulan ya, bisa 3 bulan baru terurai. Tapi kalau kita oleh atau kita apa ya, kalau bisa mencampur-campur dengan kotoran kambing, dengan kotoran sapi, terus kotoran ayam, dan kemudian dikasih seperti apa, starter ya, untuk baterai pengurai lebih cepat, itu biasanya sampai 2 minggu teman. 2 minggu itu sudah jadi kompos, sudah dipanen. Tapi kalau dibiarkan seperti ini dia akan terurai dengan sendiri dan membutuhkan waktu yang lama. Jadi kenapa kalau kita tumpuk seperti itu nanti terus kita lupakan, biar kita tidak menunggu-nunggu teman untuk memanen dari kompos tersebut. Karena apa? Kalau menunggu ya lama ya teman ya. Jadi secara berkala kita bersihin sedikit-sedikit, kemudian kita cacah ini teman, biar efisiensi ya. Saya mencacah ini untuk mengefisiensi tempat. Enggak kena. Karena kalau nggak dicacah untuk rongganya itu banyak teman. Jadi tadi yang di depan tadi ya, ada yang dicacah dan ada yang tidak dicacah. Kalau yang dicacah itu sangat padat teman. Kalau yang tidak dicacah itu berongga, jadi membutuhkan ruang yang sangat sangat banyak lah. Tapi kalau dicacah gini jadi lebih efisiensi teman, lebih minimal tempatnya. Setelah dicacah teman ya, setelah cacah kemudian nanti kita tuang ke tempat penampungan tadi ya. Ini masih dicacah-cacah. Ini si bocil masih ganggu aja teman ya, ngerusuin. Dia pengen berkarya juga, pengen sibuk juga, makanya dia gangguin aja. Dikasih kerjaan aja lah teman, kasih ini apa, suruh nuangin ini rumput yang sudah dicacah. Sudah dicacah dan dituangkan ke rumput yang kering. Ini yang bawah ini ada yang lama ya temen ya. Ini yang lama, ini yang baru. Ambil lagi taruh saja pangkitnya, diambil ya. Oke, kita lanjut lagi untuk cacah mencacahnya teman ya, karena itu masih banyak juga rumput yang mau dicacah-cacah. Belum bang, belum. Untuk kenapa harus dicacah ya, tadi lebih efisiensi teman, lebih efisiensi, lebih irit tempat.
karena yang waktu kemarin sebelum video ini ya, ada waktu membuat tempat untuk kompos ya, atau rumput-rumput yang abang suruh main di sini. Nanti papa itu sangat kecil videoin. teman buatnya. Jadi setelah ditumpuk beberapa tumpukan sudah Jam berapa, Pak? merasa penuh, maka saya punya inisiatif, saya cacah-cacah, kemudian langsung saya tuangkan tempat kompos yang sudah disediakan teman. Jadi tempat proses pembuatan kompos ya, lebih praktis teman kalau dicacah, tempatnya lebih efisiensi dan tidak memakan tempat dan ruangan. Tapi kalau tidak dicacah nanti akan cepat penuh itu tempat proses penguraian dari rumput. Jadi teman, nanti akan saya gunakan untuk media tanam ya. Ini di belakang saya itu banyak sekali rumput-rumput yang tumbuh dan nanti berpotensi untuk membuat kompos. Sangat banyak dan sangat melimpah teman, itu rumputnya di belakang. Nanti lain video nanti akan diaksi untuk membersihkan. Yang pertama, kebun saya jadi bersih. Yang kedua, saya mendapatkan kompos yang nanti akan saya gunakan untuk media tanam. Tapi ini ya, itu tadi teman, setelah dicacah, ditumpuk, kemudian dilupakan supaya kita tidak menunggu-nunggu. Ini hanya sekedar eksperimen teman ya, eksperimen. Jadi dari tumbuhan nanti digunakan sebagai kompos dan balik lagi ke tanah ya teman ya, karena ya mungkin kita semua terus itu berasal dari tanah ya teman ya. Jadi nanti tumbuh-tumbuhan ya terurai akan menjadi tanah juga. Ya proses ini ya mungkin sangat seperti menjenuhkan ya, tapi ya ini supaya kita berpikiran bersih, membersihkan rumput, dan difilosofikan mungkin membersihkan dari tingkah laku kita ya teman ya. Wah, jadi berkhotbah ini. Oke, nggak apa-apa. Untuk menginspirasi dari tumbuhan ini atau rumput ini, istilahnya kita bersihkan ya, sama aja membersihkan hati kita teman. Saya berpikir untuk hati kita biar bersih, dicabutin rumput-rumput yang kecil ya. Ini adalah, kalau mungkin petani adalah lelaku ya teman ya, membersihkan dari rumput-rumput supaya apa? Supaya tidak ada tumbuhan pengganggu selain dari yang kita tuju, seperti mungkin nanam cabai, nanam singkong, atau mungkin jagung dan lain-lain. Jadi kita bersihkan ya teman ya. Oke, setelah kita cacah langsung aja kita campur dengan rumput yang sudah tersedia. Yang ini yang atas itu adalah yang lama ya, yang dari periode-periode sebelumnya, cuma begitu beberapa tumpuk langsung penuh, maka saya cacah teman biar agak sedikit efisien. Jadi ini teman, rumput ini potensi ya untuk membuat kompos. Nanti dicangkulin dan nanti bisa untuk bahan pembuatan kompos. Yang ini sudah dicangkulin ya, sebelah sini sudah dicangkulin, dan sudah dicacah tadi teman. Ini hasilnya, ya. Hasilnya ini udah dicacah. Oke teman, terima kasih sudah nonton video kami dari awal sampai akhir. Semoga menginspirasi ya, pembuatan kompos dengan bahan dasar ini rumput liar ini, banyak nanti bahannya. Oke teman, sampai jumpa pada video berikutnya. Salam energi terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.